Di episode sebelumnya, serangan bertubi-tubi dari pasukan Nazi menyebabkan kekalahan telak bagi pasukan sekutu. Operasi Market Garden yang digadang-gadang akan mengakhiri perang pada tahun 1944 dipastikan gagal total. Puluhan ribu korban jiwa tak terhindarkan. Sementara para serdadu Kompi harus cemas karena hilangnya Randleman. Sang sersan yang sempat tertinggal dengan anggotanya terpaksa berjuang menghadapi ancaman dari tentara Nazi. Walaupun pada akhirnya Randleman mampu bertahan dan kembali berkumpul dengan anggota yang lain. Belanda 17 Oktober 1944. Pagi-pagi sekali para perwira diminta datang merapat ke resimen. Kapten Winters yang mendengar perintah tersebut berusaha membangunkan Kapten Nixon yang masih tertidur pulas, menggunakan berbagai cara untuk membangunkannya. Memaksa Kapten Nixon beranjak pergi dari tempat tidur. Kedua kapten itu akhirnya segera melapor ke markas batalion. Namun tampaknya situasi di dalam ruangan disibukkan karena kegagalan operasi Market Garden. Pihak Inggris yang telah kehilangan 8.000 tentara akan mengupayakan misi penyelamatan kepada para prajurit yang terperangkap. Melalui pihak Airborne Inggris, Kolonel Dobbie menyusun sebuah misi yang disebut sebagai Operasi Pegasus, kemudian meminta pihak Amerika untuk membantu mereka dalam misi ini. Sedangkan Mayer Strayer memerintahkan Kapten Winters untuk segera mengesahkan laporan operasi Market Garden. Di hadapan mesin ketik, Kapten Winters pun lekas menulis laporan pertempurannya pada tanggal 5 Oktober 1944. Latar waktu berganti pada kilas balik sebelumnya. Kapten Winters dan anggota Kompi lainnya terlihat bersantai bebas tugas. Cukup berbasa-basi sebelum insiden buruk tiba-tiba mengejutkan mereka. Di sebuah persimpangan, salah satu serdadu yang sedang berpatroli mendadak diserang oleh pihak musuh, mengakibatkan luka yang sangat fatal di sekujur tubuhnya. Untungnya Dr. Rowe bertindak cepat dalam memberikan penanganan. Sementara Kapten Winters buru-buru mengumpulkan regunya menuju lokasi kejadian, berhati-hati dalam melangkahkan pijakannya di tengah kegelapan malam. Sampai sebuah tembakan senapan mesin memecah konsentrasi Kompi. Namun anehnya tembakan itu seperti tak berdasar, dan hal itu justru membuat mereka kebingungan. Layaknya pemimpin sejati, Kapten Winters pun memberanikan diri untuk melakukan pengintaian. Ia belum berhenti bergerak sebelum menyaksikan sekelompok tentara Nazi yang tampaknya sedang bersiaga. Merasa sudah aman, sang kapten akhirnya memberikan sinyal kepada regunya, memisahnya menjadi berbagai kelompok, menanamkan mortar sebagai dukungan penyerbuan. Sedangkan Kapten Winters memimpin penyerbu utama untuk mencari posisi tembak terbaik, mengarahkan bidikannya ke arah target, sembari menunggu aba-aba dari sang kapten. Nafas pun tertahan, pasukan Nazi benar-benar tak menyadari keberadaan Kompi. 7 prajurit Nazi seketika tewas dalam satu kali serangan, sekaligus mengawali pecahnya situasi pertempuran. Lesatan timah panas berlalu lalang bergantian, tembakan penekan dilepaskan, bahkan mortar pun ditembakkan. Memberi peluang Kapten Winters dan segenap prajurit untuk mundur ke posisi aman, kemudian merequest bala bantuan sebagai pasukan tambahan. Malam pun berlalu. Keesokan paginya, Floyd menginformasikan kepada Kapten Winters jika bala bantuan sudah datang. Tentu dengan adanya support tambahan, harusnya membuat Kapten Winters merasa tenang. Tapi tidak demikian. Kapten Winters justru terpaku memikirkan sebuah solusi, sebab posisi mereka ternyata kurang menguntungkan, di mana pasukan musuh berada di balik tanggul beton, sedangkan pasukan Kompi berada di tanah lapang. Itu artinya mereka bisa saja langsung dihabisi jikalau musuh menyadari letak posisi mereka. Dan yang mengejutkan, mungkin terdapat hampir 1 batalion musuh yang berada di seberang. Namun sebaliknya, daripada harus mundur, Kapten Winters memutuskan tetap melanjutkan penyerbuan. Apalagi dengan hadirnya Letnan Peacock sebagai bala bantuan, semakin memantapkan ucapan sang kapten kepada serdadu lain. Demi memuluskan penyerbuan, Kapten Winters lagi-lagi mengatur taktik yang efisien dan matang. Bayonet-bayonet mulai mengencang pada ujung senapan, wajah-wajah tegang semakin ditampakkan. Setelah cukup menghela nafas, Kapten Winters pun melemparkan sebuah bom asap, menjadi tanda dimulainya penyerbuan. Serdadu-serdadu Kompi mulai berlari penuh ketegangan. Pasukan musuh tidak beranjak pergi sebelum Kapten Winters mengejutkan mereka, membentuk garis horizontal dan menembaki tentara Nazi satu persatu.
Musuh benar-benar dibuat kocar-kacir kebingungan. Yang mereka pikirkan hanyalah berlari menyelamatkan diri masing-masing karena mengira jika pasukan sekutu telah menyergap mereka dari berbagai arah. Padahal faktanya kuantitas tentara Nazi jauh lebih banyak ketimbang pasukan Kompi. Namun pada titik ini kedua kubu sama sekali tidak menyadari kekuatan tempur mereka dan hanya sedikit usaha kecil bagi artileri sekutu untuk membereskan sisanya. Begitupun sebaliknya, tak butuh waktu lama bagi artileri Jerman untuk membalas serangan mereka. Akibatnya beberapa serdadu Kompi mengalami cedera. Untunglah pertempuran dahsyat ini dimenangkan pihak sekutu. Mereka baru menyadari jika sekelompok tentara yang dibantai merupakan pasukan Waffen SS. Menyerahkan tawanan perang ke batalion adalah pilihan bijak, tapi Kapten Winters harus berduka karena kematian salah satu bawahannya. Membuatnya sedikit termenung sebelum situasi lebih diperburuk dengan kabar gugurnya Mayer Harten. Ia tewas setelah pusat komando Batalion 2 diserang habis-habisan oleh pasukan Nazi. Dengan gugurnya Mayer Harten, secara sistematis Kapten Winters pun akhirnya dipromosikan menjadi perwira eksekutif Kolonel Strayer. Promosi tersebut juga berarti bahwa Winters tidak lagi memerintahkan isi company dalam pertempuran. Sementara kendali atas Kompi kini akan digantikan oleh Letnan Mus. Mengawali misi pertamanya, ia pun melaporkan bahwa operasi Pegasus sudah disiapkan secara matang, kemudian akan dimulai pada dini hari. Namun tampaknya Kapten Winters masih sangat mengkhawatirkan Kompi. Tak mengherankan, mengingat ialah yang selama ini telah memimpin dan mengayomi mereka. Malam semakin larut, operasi Pegasus pun dilancarkan. Letnan Mus dan segenap satuan airborne Inggris menyeberang melintasi Sungai Rhine, salah satu akses masuk untuk menyelamatkan tentara Inggris yang terjebak. Entah apa yang terjadi selanjutnya, tapi ternyata misi penyelamatan tersebut telah sukses terlaksana. Tentara sekutu pun berakhir merayakan keberhasilan mereka. Selang beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 31 Oktober 1944, kala itu Kapten Winters sedikit berbagi tentang pengalamannya dalam memimpin Kompi isi. Begitupun Letnan Mus yang terlihat mendengarnya secara seksama. Namun, sunyinya malam seketika berubah menegangkan setelah seorang prajurit patroli tak sengaja menembak Letnan Mus. Faktor ketidaksengajaan malah mengancam nyawa sang letnan. Namun, apalah daya, dengan adanya insiden ini bisa dipastikan bahwa isi company sedang mengalami kekosongan komandan. Untungnya resimen segera bertindak cepat, mempercayakan Letnan Dijk menjadi pimpinan Kompi yang baru. Namun diperkirakan saat ini kekuatan tempur Kompi hanya berjumlah sekitar 65%, apalagi rata-rata diisi oleh anggota baru dan pengganti, termasuk Letnan Dijk. Tentu saja hal itu menyebabkan Kapten Winters semakin mengkhawatirkan performa Kompi. Kecemasannya terhenti sejenak setelah Kapten Nixon memberikan sebuah izin cuti selama 48 jam, hadiah spesial dari Kolonel Singh, terutama menjadi momen yang tepat bagi Kapten Winters pergi melihat peradaban. Ia pun segera memutuskan untuk berlibur ke Paris, merasakan sensasi kebebasan dan sejenak melupakan kejamnya sebuah peperangan. Tapi seakan bayang-bayang perang terus mengikutinya. Dalam perjalanan kereta, Kapten Winters tanpa sengaja memperhatikan remaja yang sekilas mirip seperti serdadu Nazi yang ia tembak sebelumnya. Cukup membuatnya termenung mengingat akan kesalahan yang telah ia perbuat. Malam semakin larut, 48 jam berlalu. Izin cuti Kapten Winters telah usai. Ia pun memutuskan untuk kembali ke markas batalion, di mana para serdadu Kompi terlihat sedang menikmati waktu luang bebas dari tugas. Hey Buck, you don't look well. How are you feeling? Di tempat yang sama, Kapten Winters berinisiatif mengawali pembicaraan dengan Letnan Compton, menanyakan tentang kondisi lukanya. Alih-alih menjawabnya, Letnan Compton hanya terdiam membatu. Pandangannya fokus memperhatikan sebuah film yang sedang diputar. Atau justru ia mengalami trauma berat akibat kekalahan dan cedera yang ia alami saat ini. Benar-benar seperti bukan dirinya. Namun, segera setelah itu, hiburan malam para serdadu terpaksa dirusak oleh seorang atasan. Ia menginformasikan jika salah satu pasukan infanteri sekutu telah diluluhlantahkan oleh divisi Panzer SS. Ancaman yang cukup berbahaya, memaksanya membatalkan semua izin cuti. Kemudian mengharuskan seluruh prajurit segera melapor ke barak dan komandan peletonnya masing-masing. Seketika cuaca pun menjadi semakin dingin. Letnan Dijk, komandan baru Kompi melapor kepada Kapten Winters hanya untuk mencemooh Kolonel Strayer yang belum kembali dari London, sementara mereka akan bertempur di garis depan.
Justru sebaliknya, Kapten Winter segera menyela ocehannya dan memaki-maki Letnan Dake karena ternyata Letnan Dake sama sekali belum mempersiapkan kebutuhan bagi pasukannya. Belum lagi kendala kurangnya persediaan amunisi, memaksanya memutar otak untuk mendistribusikannya dengan baik, tentu agar setiap prajurit mendapatkannya. Truk-truk militer pun melaju mengangkut sekian prajurit ke garis depan pertempuran. Welcome to Belgium. This area is known as Bastogne. Bastogne, kota persimpangan strategis yang terletak di Belgia. 7 jalan masuk, 7 jalan keluar. Sangat cocok untuk pasukan lapis baja Jerman. Tak peduli apapun yang terjadi, walaupun pasukan mereka sangat minim amunisi, Kolonel Singh tak menerima alasan apapun. Ia tetap memerintahkan Kapten Winters untuk mempertahankan kota Bastogne. Bahkan situasi semakin buruk ketika Kompi I dikejutkan pada barisan serdadu sekutu. Mereka terlihat berjalan ke arah yang salah. Tak tahu apa yang terjadi, Guarner tiba-tiba menarik paksa salah satu prajurit. Dengan bahasa terbata-bata, ia pun memberikan keterangan bahwa pasukannya telah terbantai oleh serangan Jerman. Beruntunglah pada situasi yang serba sulit, seorang letnan dari divisi lapis baja datang membawa sejumlah kotak penuh amunisi. Kompi E pun cukup terbantu dengan kehadirannya. Sebelum ia mulai menjelaskan bahwa saat ini pasukan Nazi telah bersiaga dengan berbagai peralatan tempurnya. Barisan tank, artileri, atau bahkan dukungan pesawat tempur mungkin akan dikerahkan. Tapi sekali lagi, hal itu tak membuat Kapten Winters merasa gentar. Dalam cuaca dingin yang semakin ekstrim, Kompi pun diberangkatkan. Meskipun tanpa dukungan artileri maupun udara, apalagi kurangnya makanan dan pakaian dingin, tak mengurungkan niat mereka untuk mengamankan Bastogne.